Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala Raja yang memberikan kita kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya.
pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain
atas jalan-jalanku. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Selamanya kami memuji, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Salam damai sejahtera, selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Batam. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua pada minggu pertama ini. Doa dan harapan saya agar kita semua ditemukan dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Sedikit pemberitahuan, nanti setelah selesai khotbah ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing supaya kita dapat melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami tiba di minggu pertama dari bulan keempat ini. Itu karena anugerah dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini saatnya hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Bantu saya supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan berkati kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami siap untuk terima firman-Mu. Semua orang yang siap belajar firman Tuhan sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tema pada bulan April ini adalah pengorbanan Yesus. Pada minggu pertama ini saya akan memulai dengan tema khotbah memaknai kembali pengorbanan Kristus. Atau merenungkan ulang tentang makna dari pengorbanan Yesus pada kayu salib. Nah, berbicara tentang pengorbanan Yesus pada kayu salib, tentu ini bukanlah suatu informasi yang baru atau berita yang baru pertama kali kita dengar. Tema khotbah tentang pengorbanan Yesus sudah sering kali kita dengarkan. Saya yakin hampir sebagian besar atau hampir kita semua sudah berulang-ulang kali dengar tentang pengorbanan Yesus atau pada saat kita merayakan Paskah, kita sering mendengarkan hal ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali atau membayangkan kembali makna daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk itu, saya akan memulai khotbah ini dengan memberikan dua pertanyaan reflektif terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa Yesus mau berkorban bagi hidup kita? Pertanyaan yang kedua, untuk apa Yesus mau menebus hidup kita? Mari kita mulai dengan membahas pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengapa Yesus mau berkorban bagi hidup kita? Sebelum kita cepat-cepat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini, terlebih dahulu mari kita memperluas pertanyaan ini sedikit demi sedikit menjadi mengapa Yesus mau berkorban bagi keluarga kita? Mengapa Yesus juga mau berkorban bagi gereja kita? Dan juga mengapa Yesus mau berkorban bagi bangsa kita, bangsa Indonesia dan bahkan bagi dunia ini. Tentu sebagai orang yang sudah lama menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen yang sudah belasan dan puluhan kali merayakan Paskah, atau kita yang sudah lulus dari pelajaran pemuridan yaitu dasar kekristenan, akan dengan mudah kita memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kita dengan mudah akan menjawab Tuhan Yesus berkorban atau mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan hidup saya, menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gereja saya, dan orang-orang yang ada di bangsa ini, bahkan orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, jawaban seperti itu tentu saja benar dan tidak salah. Karena memang Yesus berkorban agar
kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita temukan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari dengarkan, di sana dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada dasarnya kita manusia tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita dari hukuman dosa kita. Dosa memiliki akibat. Akibat daripada dosa, manusia harus dihukum. Dengarkan Efesus 2 ayat 3. Di sana dikatakan demikian. Pada dasarnya, setiap orang berdosa adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti semua orang berdosa lainnya. Dilanjutkan dalam Roma 6:23 juga memberitahu kita bahwa upah daripada dosa itu adalah maut. Apa sih maut? Dalam Matius pasal 25 ayat 41 memberikan gambaran atau memberi penjelasan tentang seperti apa keadaan daripada maut itu. Keadaan dari maut adalah api yang kekal. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang-orang berdosa akan mendapat bagian di dalam api yang kekal itu. Semua perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa api kekal ini. Harta, kekayaan yang kita punya, bahkan pangkat dan jabatan yang kita miliki, semua itu tidak bisa menebus dan melepaskan kita dari hukuman dosa, yaitu api yang kekal itu. Alkitab memberitahu kita bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengarkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Dilanjutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, hanya di dalam Yesus sajalah orang mendapatkan keselamatan yang kekal, yaitu bebas dari hukuman api yang kekal itu. Untuk itulah mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi pertanyaan pertama tadi kita sudah menemukan jawaban. Bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus kita, membebaskan kita dari hukuman dosa atau api yang kekal. Nah, sekarang marilah kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Yaitu, untuk apa Yesus mau menebus kita? Untuk apa sih Yesus mau datang ke dunia, menderita di salib, dan menebus kita? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan bahwa tujuan Yesus berkorban, menderita dan mati di kayu salib, bukan sebatas hanya untuk menebus dosa-dosa kita, atau sekedar membebaskan kita dari api yang kekal, lalu berhenti sampai di situ dan selesai. Tetapi ada hal lain yang Yesus inginkan dari kita. Apakah itu? Hal yang Yesus inginkan adalah agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Izinkan saya untuk mengulangi kalimat saya ini. Tujuan Yesus berkorban, menderita dan mati di kayu salib,
bukan sebatas hanya untuk menebus dosa-dosa kita, atau sekedar membebaskan kita dari api yang kekal, lalu berhenti sampai di situ dan selesai. Tetapi ada hal lain yang Yesus inginkan dari kita, yaitu agar Anda dan saya, kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dan kemudian menjadi saksi Kristus di dunia ini. Nah, perlu diingat saja bahwa menjadi serupa dan segambar dengan Yesus tidak berarti kita harus kehilangan kepribadian kita, atau kita menjadi orang yang tidak punya pikiran. Yang dimaksud dengan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus adalah perubahan karakter, bukan perubahan kepribadian. Nah, seringkali kita suka melupakan hal ini. Kita hanya berpikir bahwa tujuan Yesus mati di kayu salib adalah hanya khusus untuk menebus kita dari dosa dan selesai. Yesus mau menebus kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu perubahan karakter kita menjadi karakter Yesus. Ingatlah bahwa saat kita percaya Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Berubah dari dosa atau hamba dosa atau budak dosa menjadi anak-anak Allah. Dan di sini Yesus mau agar kita yang adalah anak-anak Allah memiliki hidup yang baru dan karakter yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1, Alkitab membedakan manusia dalam 2 golongan, yaitu golongan manusia rohani dan golongan manusia duniawi. Manusia duniawi adalah orang Kristen yang setelah ditebus tidak menghasilkan buah pertobatan. Hidupnya dari dulu begitu-begitu saja. Setelah berpuluh-puluh tahun mengikuti Kristus, kehidupannya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Sedangkan manusia rohani ialah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupannya yang lama, serta hidup secara terus-menerus di dalam pembaharuan. Nah, dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan membagikan kepada kita beberapa langkah-langkah praktis yang perlu Anda dan saya kita terapkan dalam hidup kita untuk mengembangkan karakter baru atau hidup baru seperti yang Tuhan Yesus mau. Semua siap untuk dengarkan? Saya akan segera masuk dalam langkah yang pertama. Yang pertama adalah kita mulai mematikan dari dalam diri kita hal-hal yang duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus mematikan dari dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu? Yang perlu kita matikan adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Itulah yang ditulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 7. Mari dengarkan. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah
membuang dari dalam diri kita hal-hal yang duniawi. Selain tadi kita mematikan hal-hal yang duniawi, sekarang kita perlu membuang hal-hal yang duniawi dari dalam diri kita. Apa sih yang perlu kita buang dari dalam hidup kita? Inilah yang harus kita buang dari dalam diri kita, yaitu marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, dan kejahatan. Kolose 3 ayat 8 dan 9 katakan demikian. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, sekarang hal ketiga yang harus kita lakukan adalah mulai memperbaharui diri kita terus-menerus. Kita harus terus memperbaharui diri kita terus-menerus dengan hidup di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Itu yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 10 dan 12. Mari dengarkan ayat-ayat ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau gambar daripada Yesus. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, itulah hal-hal yang Tuhan mau, Tuhan inginkan agar kita yang sebagai anak-anak Allah kembangkan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perlu diingat bahwa untuk mengubah karakter kita menjadi karakter Kristus itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tidak juga semudah kita memasak Indomie rebus atau Indomie goreng. Perubahan karakter itu tidak segampang jari kita men-scrolling layar handphone. Perubahan karakter itu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Seringkali kita gagal dalam proses perubahan karakter itu. Boleh berkata jujur, sering kita alami. Hari ini kita bisa saja panjang sabar. Tetapi percayalah, belum tentu besok kita masih sesabar hari ini. Benar apa tidak? Hari ini kita bisa saja mudah memaafkan orang. Atau sekarang Anda setelah mendengarkan khotbah ini dalam hati Anda, oke, saya akan memaafkan orang itu. Tetapi belum tentu bulan depan Anda akan mudah memaafkan orang yang menyakiti hati Anda. Itu sebabnya perubahan karakter itu membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Nah, ada sebuah kata-kata indah yang menjelaskan tentang karakter sebagai berikut. Mari dengarkan. Dikatakan demikian. Perhatikan apa yang ada dalam pikiranmu. Karena itu akan menjadi perkataanmu. Perhatikan dengan baik-baik perkataanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan sungguh-sungguh tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan baik-baik karaktermu, karena itulah yang akan membentuk masa depanmu. Dari sini kita lihat
bahwa karakter terbentuk dari proses yang sangat panjang. Melibatkan apa yang ada di pikiran kita, kemudian dilanjutkan ke dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang kita ucapkan, semua itulah yang kemudian mendesain karakter kita. Siapa kita adalah sekumpulan dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita mulai bergeser dari status hamba dosa kepada hidup yang baru dalam Yesus, kita harus mulai membiasakan diri kita dengan hidup dengan pola-pola hidup yang baru. Seperti yang tadi sudah kita lihat di dalam kitab Kolose. Itu sebabnya menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi karakter seperti Kristus itu merupakan sebuah perjalanan proses yang sangat panjang. Rick Warren adalah seorang gembala dan sekaligus pendiri dari gereja Saddleback. Ia memimpin 30.000 anggota jemaat di California, Amerika Serikat. Selain sebagai gembala, ia juga merupakan seorang pengajar dan penulis yang sangat terkenal. Ia mengajar juga di beberapa universitas ternama di dunia. Beberapa universitas diantaranya adalah Oxford University, Cambridge University, dan juga puluhan universitas seminari lainnya. Nah, di dalam salah satu bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, pada halaman 194, Rick Warren menulis demikian. Karakter atau kedewasaan rohani tidak terjadi seketika dan otomatis, melainkan merupakan perkembangan yang terjadi perlahan-lahan dan progresif yang memerlukan waktu seumur hidup kita. Lebih lanjut, Rick Warren katakan demikian. Anda adalah pekerjaan yang masih belum selesai. Transformasi rohani Anda dalam mengembangkan karakter Yesus akan membutuhkan waktu seumur hidup. Bahkan itu tidak akan pernah terselesaikan di bumi ini. Itu hanya akan terselesai saat Anda sampai ke sorga atau saat Yesus datang kembali ke dunia. Mari coba perhatikan apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian. Saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya apa? Sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa, sebagaimana Kristus juga suci. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang statusnya sudah berubah dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah, marilah kita sungguh-sungguh mengembangkan hidup kita seperti yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu hidup mengikuti teladan Yesus Kristus. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan membaca ayat-ayat terakhir dari khotbah yang saya persiapkan ini, yaitu Filipi pasal 2 ayat 5-11. Di sana dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Izinkan saya untuk mengulangi kalimat yang sudah saya ucapkan di awal tadi, yaitu tujuan Yesus berkorban, menderita, mati di kayu salib bukan sebatas hanya untuk menebus dosa-dosa kita atau sekedar membebaskan kita dari api yang kekal lalu berhenti sampai di situ dan selesai. Tetapi ada juga hal lain yang Yesus inginkan dari kehidupan Anda dan saya, yaitu perubahan karakter menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, Yesus yang kita sembah, dia bukanlah guru atau pengajar yang hanya pandai mengajarkan teori tentang karakter, teladan, lalu dia menyuruh kita mengikuti teori itu. Tetapi Yesus mempraktekkan secara langsung apa yang ia ajarkan. Yesus memberikan contoh dan mempraktekannya terlebih dahulu. Barulah kemudian dia menyuruh kita sebagai anak-anaknya, murid-muridnya untuk melakukannya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 yang sudah kita baca tadi, paling tidak di sana ada dua sikap yang Yesus praktekkan secara langsung, yang sudah Yesus lakukan sebelumnya. Dan sebelum dia menyuruh kita melakukannya, dia sudah mempraktekkannya lebih dahulu. Kedua sikap tersebut adalah, yang pertama, sikap kerendahan hati. Yang kedua, ketaatan. Dan akibat daripada sikap kerendahan hati dan ketaatan yang Yesus praktekkan dan tunjukkan inilah, kemudian hal itu membuat Yesus mendapat pengakuan. Tadi kita sudah baca bahwa namanya akan disebutkan orang nama di atas segala nama. Dan dia kemudian mendapatkan penghormatan bahwa segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan Allah sendiri meninggikan Yesus. Dari sini kita dapat pelajaran yang berharga, yaitu bahwa kerendahan hati dan ketaatan itu mendatangkan peningkatan dalam hidup. Kerendahan hati dan ketaatan juga mendatangkan penghormatan. Kerendahan hati dan ketaatan juga mendatangkan pengakuan. Jadi saya percaya bahwa orang yang hidupnya rendah hati dan taat, dia pasti diangkat dan dihormati. Seorang karyawan yang taat terhadap aturan yang ada di kantornya, dia pasti akan dikasihi oleh pemilik daripada kantor atau perusahaan di mana dia bekerja. Seorang tua, seorang bapak yang memiliki kerendahan hati, memiliki ketaatan, menjadi contoh bagi rumah tangganya, pasti akan dihormati. Murid yang taat terhadap perintah gurunya pasti disayang sama gurunya. Itu adalah rumus kehidupan yang sudah semua orang tahu. Dan sebelum rumus-rumus itu kita tahu, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lebih dahulu menunjukkannya. Dia yang adalah Allah tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia merendahkan dirinya, meninggalkan kealahannya. Dan dia kemudian mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari sekalian, dengan meneladani kedua sikap Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 tadi, saya mengajak kita semua untuk hiduplah di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Marilah kita mewarnai dan mempengaruhi lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah kita, gereja,
kota kita, kota Batam, bangsa kita ini, dengan dua sikap tadi yang sudah diteladani oleh Yesus, yaitu rendah hati dan taat. Dan saya percaya bahwa pada saat kita mulai menerapkan sikap ini dalam hidup kita, kita pasti akan mendapatkan berkat, yaitu dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menentang orang sombong dan Dia mengasihi orang yang rendah hati dan mengangkat mereka. Dan pada saat kita menerapkannya dalam hidup kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur untuk bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia, menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucapkan syukur atasnya, seraya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan kita bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kali yang kedua. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh datang bersama-sama di dalam perjamuan kudus untuk hari ini. Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati masa depan kami. Tuhan memberkati kekuatan dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati hidup kami hari ini. Hari esok. Hari yang akan datang. Kami menyerahkan hidup masa depan kami di dalam tangan anugerah-Mu yang setia kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga, setiap pekerjaan mereka masing-masing, usaha bisnis mereka, anak-anak mereka yang lagi menuntut ilmu, para pemuda-pemudi. Aku doakan Engkau adalah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau akan memimpin, mengarahkan hidup mereka. Kepada setiap mereka yang sakit, Engkau adalah Allah penyembuh dalam hidup mereka. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, ya Allah. Kami menyerahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa, Engkau akan membawa dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Sehingga nama-Mu nyata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.